Apa? Ada tulisannya. Makan borong. Ayo mau dikasih pengarahan dong. Ayo. Ada lagi ya? Apa aja? Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Alhamdulillah udah. Atau kita pemanasan dulu di sana? Senam dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badihil hadi. Ila bayanil maqam. Hari. Samsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Apa? Tetamu Rasul yang saya muliakan, Bapak Ibu semuanya, samping saya muliakan Ustaz Komarudin, semua Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Kedengaran jelas ya? Ya. Alhamdulillah benar. Kuat gak kira-kira tahan? 30 menit berdiri. Tahan ya? Insyaallah. 1 jam. Kuat. Bismillah. 2 jam. 3 jam kan? Gak ada jawaban. Bapak Ibu semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini dan nikmat kesempatan ini. Dari 42 jemaah, inilah ternyata yang Allah pilih untuk mendengar sejarah di sekitar Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Saya agak rapat. Sudah sarapan kan? Udah. Oh ya, keras berarti. Saya naik aja ya, tapi nggak sama. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Ibu dan Bapak dipilih untuk melihat kembali sekitaran Masjid Nabawi yang tentunya itu bukan hanya jalan-jalan biasa atau keliling-keliling biasa. Saya harapkan keliling-keliling kali ini keliling yang menambah iman. Amin. Jadi istilahnya keliling tambah iman, bukan keliling tambah kresek. Paham maksudnya? Jadi hari ini keliling tambah iman, besok keliling tambah kurma. Jadi Bapak Ibu di sini sudah berapa malam? 2 ya? 2 malam. Itu artinya udah beraudah, udah berziarah ke Kanjeng Nabi, betul kan? Kemarin Ibu semua masuk rodo kan? Masuk rodo semua sholat di sana. Benar. Nah, doanya apa kemarin? Rahasia. Jadi alhamdulillah Nabi pernah bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang muslim menyampaikan salam kepadaku di bumi Madinah ini kecuali Allah akan kembalikan kembali ruhku ke jasadku sampai aku menjawab salam tersebut. Artinya apa? Ketika Bapak mengucapkan salam dari tempat sholat atau di sekitaran Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu artinya Nabi langsung jawab, spontan, langsung jawab, Waalaikumsalam. Jadi artinya Nabi menyadari betul kehadiran Bapak dan Ibu di Madinah. Nabi pernah bersabda, siapa yang datang menziarahiku setelah wafatku, maka itu sudah sama seperti menziarahiku ketika masih hidup. Dan siapa yang menziarahiku
wajibat alaihi syafaat, wajib baginya syafaat. Jadi ini adalah umat-umat yang insya Allah akan dapat syafaat. Amin. Tahu kan syafaat itu apa, Bu? Tahu ya, sebuah pertolongan di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu semua umat manusia udah berpeluh, udah kecapean, udah ketakutan, tiba-tiba datang Rasulullah SAW menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, memberi syafaat kepada kita, menjamin keselamatan kita di padang mahsyar. Itulah Rasulullah, dan itulah yang akan kita dapatkan balasannya karena sudah datang menziarahi Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat di dalamnya juga kita sudah tahu kan berapa pahalanya, 1000 kali lipat. Itu hanya berlaku di dalam masjid atau di kawasan dalam pagar masjid. Kalau dia sholat di sini dapat enggak, karena Nabi berpesannya atau bersabdanya itu adalah masjid ada di masjidku ini, ada penegasan ini. Jadi makanya ulama berkesimpulan 1000 kali lipat itu hanya didapatkan ketika sholat di dalam Masjid Nabawi. Jadi kalau sholat di hotel dapat enggak fadilahnya? Enggak, maaf sekali tidak terhitung. Paham Ibu? Jadi usahakan tetap sholat di dalam masjid bawah. Kalau enggak dapat dalam ya di luarnya, asalkan jangan di luar pagar. Ya Bu ya. Oke, itu sekilas tentang Masjid Nabawi dan sekilas tentang menziarahi Nabi Muhammad SAW. Jadi perbanyaklah sholawat masih di Madinah, karena apa ganjarannya? Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Paham? Allah yang bersolawat kepadanya. Salawat dan salam kita dijawab Nabi, dan Allah kasih lagi ganjarannya 10 kali lipat 1 kali salam. 1 kali salawat. Tahu nggak sebesar apa sih salawat dari Allah itu? Kalau dikumpulkan Bu, ibadah dari umat Nabi Adam sampai kiamat, dikumpulkan semua ibadah-ibadah itu, ya ibadah umat manusia itu, mulai dari zakatnya, hajinya, sholatnya, puasanya, semua dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu masih jauh lebih bernilai sholawat yang 1 kali yang Allah kasih. Paham? Coba bisa dibayangkan itu betapa dahsyatnya itu balasan sholawat itu. Jadi mumpung ini bulan Maulid, kebetulan pula di bumi Rasul, maka perbanyaklah sholawat. Bukan saya cuma dapatnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah cukup, sudah cukup. Ya, dan yang seterusnya biar memperpendek waktu. Jadi belakang kita akan di hadapan Bapak Ibu. Penasaran ya? Masjid ini, bangunan kuno ini, nama masjid ini adalah Masjid Ghamamah. Apa? Ghamamah. Artinya Masjid Awan. Masjid Awan. Kok dinamain Masjid Awan? Dahulunya di masa Rasulullah SAW itu terjadi musim kemarau yang amat panjang. Sehingga hari itu Nabi disuruh atau diperintahkan oleh Allah kalau musim kemarau itu dianjurkan sholat istisqa. Pernah dengar nggak? Pernah ya, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Nah itu semua kok di sini Ustaz, kok nggak di dalam masjid Nabi, kan ada masjid. Sholat istisqa-nya itu disunnahkan, itu dikerjakan atau dilaksanakan di lapangan. Jadi dulu ini lapangan dataran gitu. Kawasan ini adalah lapangan dan di pinggir kota Madinah. Jadi Nabi bersama sahabat-sahabatnya, semua penduduk Madinah disuruh ngumpul di sini, Pak. Baik yang dalam keadaan uzur atau yang datang bulan, itu semua disuruh ngumpul di sini. Walaupun nggak sholat, yang penting hadir di lapangan ini untuk meminta hujan. Hewan ternak, onta, kambing, itu semua dibawa ke sini, Pak. Anak kecil semua harus ada di sini. Karena begitulah sunnahnya. Kalau mau minta hujan, sholat istisqa, itu semua masyarakat lingkungan yang ada di sekitar situ harus dikumpulkan di satu lapangan, walaupun dia nggak sholat. Yang penting dia hadir di sana. Ya Bu ya, ngerti? Nah jadi dulu Rasulullah mengimami sholat istisqa itu di sini. Dan sholat Idul Fitri juga pernah Rasulullah lakukan di kawasan ini.
sholat Idul Fitri. Nah, itu juga lihat ada masjid. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Dan di sana yang selalu kita lewati masjid warna putih, Pak. Itu namanya Masjid Ali. Dulu ada Masjid Umar bin Khattab, tapi itu di belakang hotel itu, Pak. Cuma tidak dirobohkan. Jadi itu apa sejarahnya? Sejarahnya setelah Rasul wafat. Jadi ya tiap tahun ya. Terbilang itu bisa dikatakan tiap tahun sampai sekarang itu apa namanya? Sholat istisqa itu biasanya selalu ada tiap tahunnya. Tapi kalau sekarang di abad modern ini sholat istisqa Madinah ya di dalam masjid. Di dalam masjid biasanya tiap tahun. Ini udah lama nih nggak hujan. Biasanya nanti akhir-akhir tahun Desember itu Masjid Nabawi akan mengumumkan untuk sholat istisqa. Biasanya. Nah, jadi Abu Bakar juga pernah mengalami sholat di sini ketika beliau jadi khalifah. Itu juga Ali. Posisinya beda-beda, Ustaz. Inilah murid Nabi. Inilah ajaran Nabi. Inilah madrasah yang dibangun Nabi. Artinya apa? Sahabat Nabi itu paham betul. Artinya sebuah moral, artinya sebuah akhlak, artinya sebuah adab. Abu Bakar walaupun dia presiden nggak main langsung ambil posisi di mana Rasulullah pernah mengimami sholat, enggak. Dia tahu diri, dia sadar betul Rasulullah lebih mulia dari saya, maka dia ambil posisinya agak ke belakang. Paham? Begitu juga Ali, dia tahu Abu Bakar lebih mulia dari dirinya, walaupun dia sepupu Nabi, walaupun garis keturunannya itu sama dengan Nabi, tapi dia tahu betul Abu Bakar adalah sebaik-baik umat Nabi, maka dia ambil posisi agak ke belakang. Paham? Itulah adab yang diajarkan oleh Rasul. Jadi kalau ada anak yang berani duduk di tempat duduk yang sering ayahnya duduki, itu anak praktiknya kurang adab dan kurang ajar loh. kurang ada, atau dia sembarangan pakai sendal ayahnya tanpa izin, itu namanya kurang adab. Ya. Nah, adabnya kita harus memuliakan orang yang lebih mulia dari kita. Orang tua kita pasti lebih mulia dari kita, anak. Paham, Bu? Nah, jadi kalau adab itu dijunjung tinggi seperti mana Rasulullah gariskan dan ajarkan, niscaya kerusuhan di mana? Malang. Kanjuruhan, Malang ya. Malang itu nggak bakal terjadi sampai menelan korban berapa? Ratusan, 130. Itu karena kurangnya moral, kurangnya adab. Baik adab supporternya, baik adab petugasnya. Kurang nggak sih? Kurang amplop, Mas. Kalau saya masih menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Pancasila yang sudah saya nggak akan terjadi kerusuhan sampai menelan korban. Benar nggak? Benar kan? Jadi akhlak dan adab ini harus kita pegang, berprinsiplah di dalam syariat ini. Pegang prinsip syariat itu harus teguh dan benar-benar jangan sampai dimaslahin. Itulah kisah sejarah di Masjid Ghamamah ini. Jadi dari sini kita bisa petik setiap persoalan, setiap ujian, setiap keinginan, ada hajat, sholat. Ada kesusahan, sholat. Nabi mengajarkan, pengen hujan, turun, Nabi sholat istisqa. Pengen ada hajat penting, ada namanya sholat sunat hajat. Bimbang dalam menentukan pilihan, ada namanya sholat istikharah. Bimbang nih, besok saya dapat duit arisan, beli tas yang mana ya? Bingung. Beli sendal yang mana ya? Beli baju yang mana ya? Yang ini atau yang itu? Bingung. Udah sholat istikharah. Nah, paham maksud saya? Islam mengajarkan apapun itu, apapun problemnya, apapun masalahnya, sholat dulu. Sholat dulu, minta petunjuk, minta pertolongan kepada Allah. Karena begitulah Nabi mengajarkan umatnya. Paham, Bu? Paham, Bapak? Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kiblatnya ke sana. Iya, kiblatnya ke sana. Dan masjid ini nggak dibuka ya, nggak dibuka untuk sholat lima waktu karena terlalu dekat jaraknya dengan masjid Nabawi. Ini juga tutup, jadi cuma sekedar monumen gitu. Nah,
Ya, mengingatkan jemaah umroh, oh di sini ya dulu Nabi sholat Idul Fitri, sholat istisqa. Ada keutamaan? Nggak ada kalau keutamaannya, cuman ada keberkahan di sini karena tempat tanah ini dulu pernah dipijak oleh Nabi yang mulia. Hanya sebatas. Tapi walaupun begitu ya itu udah luar biasa memijak tempat yang pernah Nabi pijak. Ya Bu ya. Masjid Nabawi namanya bulan Masjid Nabawi. Ini dibangun ketika Saudi menguasai negeri Madinah. Mas, sejarahnya tidak pernah bukan dulu. Ini maksudnya, ini nggak dibangun di masa Rasul loh. Ini dibangun di masa-masa kerajaan Arab Saudi. Juga dengan itu. Iya. Bukan zamannya Bukan. Cuman Arab Saudi membuat satu tempat ini biar dikenang kembali dulu di sini ada ini. Paham Bapak? Ya, jadi ini bangunan bukan bangunan yang dibangun Rasul. Paham? Ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada pertanyaan biar kita lanjutkan jalan. Masih kuat kan? Nah, masih ya. Ayo, bismillah. Atau kita foto dulu deh, foto dulu. Kita pilih. Oh yang menafsir. Ya. Iya. Pas pulang aja. Ya. Ayo Bu. Bapak selalu gadeng mana ibu apa bantuin ada anu gadeng kemarin aku aja gitu aku biasanya malah Yang
semuanya. Jadi di hotel hotel bintang 5. Kemarin Mas Ari buka kali sini ya Mas Ari? Iya Pak. Kalau deket jadi kalau sini. Nanti yang Oke Bapak Ibu semuanya, telah sampai di tempat yang sangat bersejarah ini. Nama tempat ini S12, mohon perhatian. Mohon perhatiannya Ibu ya. Kedengaran sampai ke sana? Kedengaran ya. Kenapa sih saya pengen bawa Bapak Ibu semua ke sini? Saya ingin memperkenalkan sejarah Islam. Karena betapa pentingnya sejarah. Ya enggak? Just merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, apalagi sejarah Islam. Ya, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tahu sejarahnya. Ya Bu ya? Jadi itulah saya pengen Ibu tahu sejarah Islam itu kayak gimana sih, walaupun nggak selengkap yang ada di buku sejarah. Ya. Jadi tempat ini namanya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Sinnya panjang, beda nanti Sa'id dengan Sa'id. Ya. Jadi Sakifah Bani Sa'idah. Ini dulunya adalah balai desa. Balai desa orang Madinah. Tahu balai desa? Kayak kantor gitu, perkantoran gitu. Tapi dulu bukan kantor namanya. Namanya Sakifah Bani Sa'idah. Kok ada baninya? Memang dulu yang yang layak atau yang harus menjadi ketua atau kepala desanya itu harus dari Bani Sa'idah. Bani Sa'idah, karena mereka lah istilahnya pendiri kota Madinah, keturunan mereka. Tapi ketika Rasulullah datang, mereka meletakkan jabatan itu, mereka angkatlah Rasul sebagai pemimpin mereka. Nah, kejadiannya ceritanya gini. Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah wafat tahun umurnya 63 benar. Tapi tahun berapa? Tahun Hijriahnya? Hijriahnya. Tahun lahir suami. Ingat. Rasulullah SAW wafat tahun ke-10 atau 10 tahun sudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ini. Rasulullah pun wafat. Bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir masih banyak perdebatannya, masih banyak perkhilafannya. Ada yang bilang Nabi itu lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal, tapi ulama sepakat hari wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal, tahun ke-10 Hijriah. Nah, ketika Nabi diwafatkan, kekasih yang amat mencintai kita itu, Rasul yang amat mengasihi dan sangat-sangat perhatian kepada kita itu, meninggalkan dunia ini, meninggalkan kita umatnya, terbaring lemah di dalam kamar Aisyah, terbaring terbujur kaku di sana. Tiba-tiba orang Madinah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Berkumpul dalam rangka apa? Langsung ingin menunjuk siapa yang harus menggantikan Rasulullah. Lihat, Rasul baru wafat loh, baru wafat. Mereka sudah berkumpul di sini, orang-orang Madinah, dan mereka menunjuk Abu Ubaidah, ketika itu namanya Abu Ubaidah atau tetua mereka, untuk ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ketika itu nggak ada di Madinah ini waktu Rasul wafat. Posisi Abu Bakar Siddiq itu di luar kota Madinah. Ketika Abu Bakar mendengar berita kabar kewafatan Nabi, maka beliau bergegas masuk ke kota Madinah. Beliau itu hatinya sudah kayak
genderang perang gitu. Udah cepet banget jantungnya karena menahan rasa sedih. Dan ketika Abu Bakar masuki kota Madinah, beliau melihat cahaya yang begitu terang itu sudah mulai redup. Beliau pandang dari kejauhan masjid Nabi. Beliau pun berusaha menahan kesedihan dan tangisannya. Sampailah beliau mendekati masjid. Beliau masuk ke dalam masjid. Beliau sudah mendapati sahabat-sahabat Nabi di sana penuh dengan tangis dan air mata karena mereka sangat merasa kehilangan, seperti kehilangan ayah dan ibu sekaligus. Rasulullah itu bagi mereka bagaikan ayah dan ibu. Jadi ketika Rasulullah wafat, mereka itu rasa kehilangannya itu sudah setengah mati. Sampai-sampai ada sahabat ketika mendengar Rasulullah wafat, apa doanya? Ya Allah, butakan aku hari ini karena aku tidak mau lagi melihat dunia ini, karena mata ini sudah merasa cukup melihat Rasulullah hidup. Maka ketika itu juga beliau dibutakan oleh Allah. Ada yang sampai berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku pada hari ini karena tidak ada lagi arti hidup ketika Rasulullah tidak berada di sisiku. Hari itu juga sahabat itu Allah cabut nyawanya. Coba bayangkan betapa hebohnya, betapa begitu huru-haranya ketika Rasulullah wafat di Madinah. Semua nangis. Sampai-sampai mereka lupa jadwal sholat. Sudah nggak menyadari ini asar atau zuhur. Sampai lupa karena berkabung dalam kesedihan. Nah, Abu Bakar yang menyaksikan itu, beliau berusaha tegar, berusaha kuat. Dan beliau pun masuk dari masjid Nabi. Karena masjid Nabi itu bersambung dengan rumah Nabi atau kamar Nabi. Jadi beliau melintasi masjid, terus meminta izin kepada pemilik rumah, yaitu yang keturunan Nabi atau putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan menantunya Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar pun meminta izin, bolehkah saya masuk ke rumah ini? Maka Aisyah, Ali, Fatimah semua mengizinkan, Ahlul Bait Nabi mengizinkan. Silakan masuk wahai sahabat Rasul. Maka beliau pun masuk. Semakin Abu Bakar memasuki ruangan itu satu demi satu, sampailah di pintu kamar Aisyah. Pintu kamar Aisyah, karena Rasul wafat di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Jadi pas di depan pintu itu, tangis yang sudah beliau tahan tidak terbendung lagi. Berkaca-kaca mata Abu Bakar melihat jasad yang mulia itu sudah dibungkus atau sudah diselimuti dengan kain. Maka beliau pun buka itu kain dan beliau pun tumpah air matanya melihat Rasulullah sudah tidak bernyawa. Maka Abu Bakar pun mengecup kening Nabi, dia kecup pipinya, dia kecup mata kiri dan kanannya, dan beliau berujar, sungguh mulia engkau ya Rasul, hidup dan matiku. Sungguh mulia engkau ya Rasul, hidup dan matiku. Beliau masih berusaha tegar, tapi ketika Abu Bakar sudah selesai mengucapkan itu, berderai air mata Abu Bakar, dan seisi ruangan pun tambah berderai air matanya. Yang tadi Ali juga berusaha tegar, tidak bisa sambungkan. Sampai bertumpahanlah nangisan di dalam kamar itu, sampai terdengar keluar masjid. Sampai terdengar keluar masjid. Begitulah kondisi Rasul ketika itu, dan Abu Bakar pun keluar. Umar yang tadi sudah heboh, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, maka saya akan tebas lehernya. Namun ketika Umar melihat Abu Bakar keluar dari ruangan atau kamar Aisyah dan menuju masjid Nabi, dan dengan spontan Abu Bakar naik ke atas mimbar Nabi, Abu Bakar berucap Inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Dan beliau membacakan firman, yaitu Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, yang kadang nabi-nabi dulu ada yang dibunuh, ada yang wafat. Maka ketika Abu Bakar menyampaikan firman itu, barulah sadar Umar bin Khattab. Coba bayangkan, Umar bin Khattab yang begitu perkasa, gagah dan kuat, nggak sanggup menerima kabar kewafatan Nabi. Sampai-sampai hilang kesadarannya, sampai mengatakan, siapa yang berani bilang Nabi Muhammad wafat, akan saya tebas lehernya. Jadi begitu kuatnya Abu Bakar menahan rasa sakit itu. Sakit, sangat sakit ditinggal kekasih. Ada nggak di sini yang udah pernah ditinggal kekasihnya? Nah, ada.
Ada yang udah ditinggal suami atau ditinggal istri, sakit Bu? Sakit banget. Banget ya? Sabar Bu ya. Beneran sakit banget. Sakitnya itu nggak bisa diucapkan. Namun Abu Bakar tetap berusaha kuat dan menenangkan seluruh umat atau sahabat Nabi yang ketika itu sudah kehilangan pijakan. Namun ketika mendengar Abu Bakar bersabda, mendengar Abu Bakar berkhutbah, mendengar firman yang dibacakan Abu Bakar, maka umat manusia atau sahabat Nabi ketika itu mulai merasa tenang, walaupun masih menyimpan rasa sakit. Nah, Abu Bakar kehilangan seseorang, kehilangan beberapa orang, yaitu orang-orang Madinah. Di mana orang-orang Madinah? Di mana Bani Sa'ad? Maka salah satu sahabat menjawab, mereka sedang berkumpul di balai desa. Maka Abu Bakar pun langsung menyusul ke sini. Diikuti Umar bin Khattab. Ada Utsman juga, tapi Ali nggak ikut. Ali bin Abi Thalib nggak ikut. Yang ikut cuman Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka mereka bersama-sama dengan orang Muhajirin hadir ke sini melihat apa yang sedang diperbincangkan. Nah, ternyata dengar, berita punya berita, mereka sudah mau mengangkat Abu Ubaidah menjadi pemimpin mereka. Abu Bakar yang mendengar itu pun berkata, Nabi Muhammad belum diurus loh. Ada baiknya mungkin kita ke sana dulu, kita selesaikan dulu jenazah Rasul, baru nanti kita bincangkan lagi ini. Tapi sahabat lain orang Madinah mengatakan tidak, kita harus pilih pemimpin siapa yang menggantikan Rasulullah. Karena kalau tidak kita pilih hari ini, kita tidak pilih juga ini, nanti kita berdebat lagi di sana siapa yang harus jadi imam sholat Nabi. Benar nggak? Karena mereka perlu imam. Jadi begitu pentingnya sebuah pemimpin, maka dengan darurat itu dimusyawarahkan juga hari itu di sini. Jadi jenazah Nabi masih tergeletak di sana, sahabat Nabi semua sudah berkumpul di sini memusyawarahkan siapa yang patut menjadi pengganti Rasulullah. Berdebat Pak. Sampai-sampai orang-orang Madinah mengatakan, gini aja deh, orang Muhajirin punya satu pemimpin, kami orang Madinah punya satu pemimpin. Itu artinya ada dua pemimpin. Jadi orang Ansor punya satu presiden, orang Muhajirin punya satu presiden. Paham? Dan Umar menolak. Nggak bisa kayak gitu, karena nggak ada ceritanya dua Tuhan di dunia ini. Kalau dua Tuhan di dunia ini, maka binasalah dunia. Benar nggak? Nggak bisa. Di rumah tangga kalau dua pemimpin hancur rumah tangga. Benar nggak? Benar nggak? Jadi suami harus tetap jadi pemimpin. Istri nggak boleh ikut-ikutan. Apalagi keluarga istri, apalagi keluarga suami. Jangan ikut campur di rumah tangga. Jadi suami mutlak jadi pemimpin di rumah tangga. Tidak boleh dicampur tangani oleh pihak perempuan, baik keluarga perempuan, baik keluarga laki-laki. Karena kalau sudah dicampuri, maka itu akan membinasakan rumah tangga tersebut. Jadi itulah yang dipahami Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menolak usulan kalau dijadikannya dua pemimpin di dalam satu negeri Madinah ini. Jadi pendek ceritanya, mereka pun menunjuk di polling. Kalau kayak gitu kita polling aja, kita calonkan siapa calonnya, dari Muhajirin siapa, dari Ansor siapa, gitu. Abu Bakar pun sepakat, bagus juga. Jadi demokrasi itu dari zaman Rasul sudah ada, ya paham. Jadi sudah ada, maka Abu Bakar dicalonkan oleh Umar. Jadi kami punya calon Abu Bakar. Terus Abu Bakar menolak, jangan saya lah, kamu lebih kuat Umar, kamu lebih tegas, kamu lebih layak untuk jadi pemimpin. Kamu aja saya calonkan. Lihat, nah, orang Madinah sudah sepakat nih mencalonkan Abu Ubaidah. Jadi dari orang Ansar masih tuduh-tuduhan, tunjuk-tunjukkan. Umar aja, kata Umar. Abu Bakar aja, kata Abu Bakar. Kamu aja, kamu lebih patut. Lihat adab yang diajarkan Rasul kepada sahabatnya. Merasa tidak layak. Lihat. Bisa dipahami nggak? Saling tunjuk. Di Indonesia gimana ceritanya? Saling menjatuhkan. Jangan pilih Jokowi, pilih Prabowo lebih bagus.
Pihak Jokowi bilang waktu 2019, apa itu Prabowo nggak bagus, Jokowi lebih bagus. Saling menjatuhkan, saling merendahkan. Sementara Rasul mengajarkan saling tunjuk, saling angkat, saling muliakan. Benar nggak? Benar nggak? Sekarang udah deklarasi nih, banyak nih yang calonkan merasa yang paling baik, merasa yang lebih patut, lebih layak jadi presiden Indonesia. Benar nggak? Benar nggak sih? Merasa layak ya kan? Merasa lebih patut, ya nggak? Merasa lebih baik dari yang lain. Yang ini jauh dari adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya Umar pun angkat suara. Bagaimana mungkin saya akan jadi pemimpin yang dulu pertama sekali masuk Islam adalah Abu Bakar? Bagaimana mungkin saya jadi pengganti Rasulullah yang kalaulah bukan karena Abu Bakar, agama Islam akan sampai ke Madinah? Kenapa? Karena Abu Bakarlah yang menemani Rasul di saat-saat hijrah. Bagaimana mungkin saya jadi khalifah pengganti Rasul yang dulu Nabi pernah tunjuk Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam di Masjid Nabawi? Semua sahabat kayak udah lupa cerita ini dan tersentak kembali. Oh iya juga ya. Orang Ansar juga. Oh iya juga ya. Oh iya juga, kalau bukan karena peran seorang Abu Bakar, Rasul nggak akan sampai ke Madinah. Kalaulah bukan karena Abu Bakar, Rasul nggak akan ada di Madinah. Maka orang-orang Ansar pun tersentak hatinya, tersentuh dengan ucapan Umar. Maka Umar pun mengangkat tangannya membaiat Abu Bakar. Saya baiat Abu Bakar, saya pilih Abu Bakar menjadi pengganti Nabi. Disusul Utsman, disusul oleh orang-orang mujahirin ketika itu. Ya, dan akhirnya orang-orang Ansor juga ikut berbaiat kepada Abu Bakar. 100% suara memilih Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dipilih, apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Pingsan. Pingsan, Bu. Beneran pingsan Abu Bakar. Hilang kesadarannya, pingsan. Kenapa? Karena merasa takut. Berbeda lagi di zaman modern ini. Ketika mereka terpilih duduk di sana, Poyapo, judulnya sih pesta rakyat, Pak. Ya kan Ustaz? Pesta rakyat, tapi yang pesta nggak tahu saya. Itu rakyat beneran atau rakyat jelmaan. Ya kan? Merasa bangga dengan kemenangannya, merasa gembira, padahal itu amanah yang sangat berat. Pikulannya yang sangat berat, tanggung jawabnya. Maka setelah Abu Bakar sadar dari pingsannya, Abu Bakar pun disuruh menyampaikan pidato kepresidenan untuk pertama kali. Pidato kepresidenan untuk pertama kali. Apa isinya? Saya persingkat saja, saya kutip satu kutipan. Apa kata Abu Bakar? Hari ini aku telah dipilih oleh kalian untuk mengurus urusan kalian. Untuk mengurus urusan kalian. Jika benar saya mengurus kalian, maka bantulah aku. Namun jika saya keliru dan salah, tolong tegurlah saya. Luruskan saya jika saya salah. Inilah kutipan Abu Bakar pertama atau pidato pertama Abu Bakar ketika dia akan jadi khalifah. Jadi jika saya benar dalam mengurus urusan kalian, maka tolong bantu. Namun jika saya salah, tolong luruskan. Itulah besarnya jiwa Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun beliau dikatakan, diriwayatkan oleh Rasul, andai kata iman manusia, umat Nabi Muhammad itu ditimbang dari Nabi menyampaikan dakwah ini sampai kiamat nanti, nggak ada bandingannya dengan iman Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar. Ngerti? Jadi Abu Bakar itu adalah sahabat atau umat Nabi Muhammad yang paling mulia. Jadi insan yang paling mulia setelah Nabi Muhammad itu ya Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar lah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara umat Nabi yang lain. Tapi walaupun seperti itu, Abu Bakar tidak pernah merasa jumawa, tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain, tidak pernah merasa apa pilihannya itu sudah tepat. Tetap meminta bimbingan dari Umar, tetap meminta bimbingan dari Utsman, tetap meminta bimbingan dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kalau beliau salah, tolong tegur saya. Ya Bu ya, ngerti? Dan begitu jugalah seogianya, seharusnya pemimpin di rumah tangga. Jangan mentang-mentang suami punya otoritas mutlak, suara wanita tidak didengarkan. Udah punya istri, Pak? Udah.
tolong dengarkan sekali-sekali curhatan istri. Ya, ini nasihat untuk laki-laki. Ya, ya Pak ya, dengar keluhannya apa, mungkin belanjanya kurang, tolong ditambah. Uang dapur mungkin kurang, tolong dibanyakin. Ya, mungkin perlu ke pasar baju baru, tolong dibelikan. Jadi pemimpin yang mengerti kebutuhan rakyatnya. Ya Pak ya. Jadi untuk memperbaiki Indonesia bukan dari presidennya, tapi dari rumah tangganya. Karena itu negara Indonesia terdiri dari tangga. Ya enggak sih? Ya kan? Jadi kalau mau baik presidennya, perbaiki rumah tangganya. Rumah tangga hancur, presiden pasti hancur juga. Jadi mulailah dari yang paling kecil, yaitu rumah tangga kita. Jadilah pemimpin di rumah tangga, pemimpin yang betul-betul mencontoh